Halo semuanya, kembali lagi bersama Aris Sunari di sini di A3 channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kita kali ini kita akan membahas sebuah alat yang kita gunakan untuk mengetik, di mana kita sudah unboxing videonya sebelumnya di pojok kanan atas ini ya, yaitu Logitech K380. Nah, pada video kita kali ini kita akan mereview keyboard Logitech K380 ini yang sudah kita unboxing di bulan lalu ya, kurang lebihnya. Untuk Logitech K380 ini kita akan bahas mulai dari desainnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, dan siapa sih yang cocok dan tidak cocok menggunakan keyboard ini. Oke, untuk itu kita intro dulu. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas unboxing dari keyboard Logitech K380 ini. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana desain, kelebihan dan kekurangan dari Logitech K380 ini. Jadi kita review dari desain yang pertama. Untuk desain, Logitech K380 ini dia menggunakan desain yang sangat minimalis ya, dimana dia tidak memiliki numpad ya, sehingga bentuknya sangat ringkas. Kemudian untuk desainnya sendiri dia tidak terlalu kaku karena dia menggunakan sudut-sudutnya itu sedikit membulat atau melengkung. Oke, kemudian dimana keycapsnya itu lebih, kalian melihat sendiri, itu lebih banyak tombolnya itu berbentuk lingkaran ataupun oval, elips ya, seperti itu. Kemudian untuk desainnya, kalau kalian lihat dari bagian samping ya, di keyboard ini sangat tipis sekali ya, tipis sekali. Saya rasa ini sekitaran 2-3 cm ya untuk pinggirannya, dan ini pun dia sudah mereng ya, mereng bagian sampingnya, jadi lebih meninggi di bagian atas. Itu pun masih tipis sekali ya saya rasa. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini sangat ringan. Kemudian untuk desain keycapsnya ya, dia di sebagian besar keycapsnya, baik itu dari angka maupun hurufnya itu bentuknya lingkaran, kemudian di tengahnya itu cekung ke dalam ya, sehingga bagi kalian yang memiliki jari yang lumayan mungil ataupun kecil seperti saya, itu masih nyaman digunakan untuk mengetik di keyboard ini. Untuk desain dan jarak dari keycapsnya sendiri itu tidak terlalu mepet maupun tidak terlalu jauh, sehingga masih nyaman kalian gunakan untuk mengetik, bahkan nyaman banget bagi saya. Kemudian untuk bagian bawahnya ya, mulai dari spasi ini bukannya cekung tapi melainkan adalah cembung, sehingga tombolnya ini lebih ada feel-nya ya. Kalau yang di atasnya itu cekung, kalau melihat kalian tekan spasinya ada feel yang itu nyaman bagi saya untuk mengetikkan ya. Kemudian untuk desain dari warnanya sendiri ya, ini saya beli yaitu warnanya hitam. Kemudian di sini ada corak warna kuning, sehingga memiliki kontras bahwa keyboard ini itu bisa kalian gunakan di 3 device sekaligus ya, 3 device sekaligus, karena ini ada tombol function yang bisa kalian ganti-ganti di penggunaan keyboard ini di berbagai media, baik itu handphone, kemudian baik itu tablet maupun baik itu komputer ataupun laptop seperti itu. Oke. Kemudian untuk desainnya karena kecil sekali ini, kemudian tipis juga, ringan juga ya. Keyboard ini bisa kalian bawa kemana-mana ya, kalian tinggal masukkan ke tas ya, bersama dengan laptop ataupun tablet kalian, sehingga karena beratnya ringan juga tidak terlalu masalah bagi kalian untuk dibawa kemana-mana. Oke, itu yang sudah kita bahas tentang desainnya. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihannya. Oke, untuk kelebihannya sendiri, bagi kalian yang pertama itu, bagi kalian yang jarinya tidak terlalu besar ya, desainnya ini, dari desainnya sendiri aja ya sangat nyaman sekali kita gunakan. Kemudian bentuknya juga ringkas, bisa kita bawa kemana-mana. Oke, jadi itu kelebihan yang
Kemudian dari tombolnya sendiri ya, tombolnya membulat, kemudian tidak terlalu mepet, jadi sangat nyaman bagi saya untuk mengetik ya, mengurangi typo lah ya, mengurangi typo. Kemudian untuk tombol functionnya juga beragam sekali ya. Di sini ada tombol function yang berbeda-beda, jadi mudah ada, bahkan juga ada tombol multimedianya. Jadi kalau kalian mau next atau previous lagu itu dengan mudahnya. Kemudian volume up, volume down untuk komputer ataupun tablet kalian juga gampang sekali, karena ini tombol shortcut maupun tombol functionnya itu banyak sekali. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya itu harganya lumayan terjangkau ya menurut saya, di harga 300 ribuan ya. Untuk link pembelian saya cantumkan di bawah ya, di deskripsi. Nah, jadi saya dapatkan ini di harga 300-an. Jadi sangat kalau bagi saya sangat ya worth it lah ya, worth it juga. Jadi nggak terlalu menguras kantong bagi saya ya. Kemudian dari konektivitas ya, karena ini kalian bisa lihat didesain untuk 3 device sekaligus juga bisa. Jadi bagi kalian yang berganti mode pengetikan, baik itu dari laptop kemudian ke handphone, kalian nggak perlu lagi mengambil handphone kalian untuk mengetik, kembali lagi tangan kalian ke keyboard komputer kalian untuk mengetik lagi. Jadi tinggal ganti konektivitas Bluetoothnya yang mulai dari ke keyboard, ke laptop, kemudian ke handphone maupun ke tablet tuh bisa kalian gunakan dengan 3 tombol function ini. Oke, jadi sangat gampang sekali kita gunakannya karena konektivitasnya juga menggunakan Bluetooth. Jadi setiap perangkat kalian yang memiliki Bluetooth bisa menggunakan keyboard ini pastinya. Oke, seperti itu. Oke, itu dari kelebihannya. Bagaimana kalau kita bahas tentang kekurangannya? Kekurangannya sendiri ya, kalau menurut saya ada beberapa kekurangan yang bisa kalian jadikan pertimbangan untuk membeli keyboard ini. Nah, yang pertama adalah keyboard ini kekurangannya adalah kalau dari sebagian besar keycaps-nya itu sudah nyaman banget, tapi menurut saya di bagian raw-nya itu masih terlalu tipis. Jadi di bagian raw up dan down-nya ini terlalu mepet menurut saya, sehingga saat kita mengklik atau mengetikkan di bagian raw ini, dia kadang-kadang kita klik di tengah-tengahnya, yang atasnya juga ikut, kita klik yang atas, yang bawah juga ikut, yang klik kita bawah, yang atas juga ikut, seperti itu. Jadi di bagian raw-nya sendiri yang menurut saya kekurangan di keycaps ini dari keyboard ini. Oke, seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua, karena kita menggunakan konektivitas Bluetooth ya, jadi keyboard ini bisa kita gunakan kalau perangkat kita Bluetooth-nya sudah aktif ya. Nah, saya sempat menggunakan keyboard ini, maunya saya mau install ulang PC saya karena ini hanya menggunakan Bluetooth ya, tanpa dongle, sehingga di saat kita masuk ke mode BIOS atau BIOS itu keyboard ini belum berfungsi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita gunakan bermain games juga ya, kalau kalian yang mungkin gamernya yang kompetitif banget, karena keyboard ini menggunakan Bluetooth masih ada latensinya ya, masih ada perbedaan ya, kecepatan dari transfer dan receiver dari keyboard ini karena masih menggunakan Bluetooth. Oke, seperti itu. Kemudian di kelemahan yang terakhir ya, kekurangan yang terakhir, saat kalian membeli keyboard ini itu tidak ada pouch-nya ya, tidak ada pouch-nya, sehingga kalian saat membawa keyboard ini di dalam tas ya, pastikan dia memiliki satu ruangan yang khusus untuk keyboard ini. Kalau kalian masukkan saja di sana ada barang-barang kalian yang lain yang berserakan di tas, ya otomatis keyboard ini akan banyak ketekan, baik keyboard ini bisa
tergores ataupun keycapsnya mungkin ya copot ataupun tidak bisa berfungsi lagi ya. Jadi kekurangan yang terakhir itu menurut saya sih bisa kalian akali ya, bisa kalian akali dengan cara ya ditaruh di tas yang memang khusus untuk keyboardnya, karena ini tidak dibekali pouch ataupun tempat perlindungan untuk keyboard ini jika dibawa kemana-mana seperti itu ya. Itu kekurangan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan ya jika ingin membeli keyboard ini. Nah, selanjutnya siapa sih yang paling cocok menggunakan keyboard ini? Nah, menurut saya keyboard ini paling cocok bagi kalian yang menggunakan keyboard ini dengan setup yang minimalis ya, yang tidak ingin banyak kabel di setupnya ya, di desktopnya tidak ingin banyak kabel, sehingga keyboard ini cocok bagi kalian ya yang ingin desktopnya itu minimalis, tidak ada kabelnya. Kemudian siapa lagi yang cocok dengan keyboard ini? Saya rasa keyboard ini cocok juga untuk bagi mahasiswa ya, yang dimana kerjaannya itu digunakan untuk mengetik ataupun menulis tugas, skripsi atau segala macamnya, sehingga keyboard ini cocok sekali ya. Jadi travel tidak, apalagi kalau kalian pelajar yang biasanya menggunakan keyboard ini di perpustakaan ya. Jadi keyboard ini tidak seberisik keyboard mekanikal, sehingga tidak membuat kegaduhan di perpustakaan seperti itu ya. Jadi cocok sekali untuk mahasiswa ataupun pelajar. Kemudian siapa lagi yang cocok? Tentunya bagi kamu yang hobinya adalah menulis ya. Jadi cocok sekali dengan keyboard ini, karena selain nyaman buat ngetik, kalian bisa juga dibawa kemana-mana karena ya bobotnya sangat ringan, sehingga bagi kalian yang hobinya menulis, mencari inspirasi di luar sana ya, kemudian membawa keyboard ini bisa kalian gunakan ya, tanpa harus kesusahan membawa keyboard yang tebal maupun yang besar, berat ya. Dengan keyboard ini ringan sekali dibawa, sehingga ya mungkin memudahkan kalian untuk menulis seperti itu ya. Nah, selanjutnya cocok untuk siapa? Ya cocoknya tentunya bagi kalian yang sering mengetik di berbagai device ya, karena keyboard ini dibekali oleh tombol function Bluetooth yang bisa kalian gunakan untuk berganti-ganti device, baik itu dari antar komputer, laptop maupun tablet ataupun handphone seperti itu. Oke. Jadi itu yang cocok membeli keyboard ini. Nah, selanjutnya siapa sih yang tidak disarankan untuk membeli keyboard ini? Tentunya karena ini basisnya adalah Bluetooth, belum ada dongle-nya, juga belum ada kabelnya. Yang pastinya tidak ada kabel ya. Jadi keyboard ini tentu saja belum cocok untuk bagi kalian yang menjadi gamers ya. Jadi belum cocok untuk bagi kalian yang menjadi gamers. Kemudian keyboard ini juga belum cocok bagi kalian yang sering ya melakukan oprek PC ya, dimana PC-nya belum masuk atau belum mengaktifkan Bluetooth-nya, seperti masuk ke BIOS ya, itu belum cocok untuk menggunakan keyboard ini. Kemudian siapa sih yang belum cocok juga menggunakan keyboard ini? Tentunya bagi kamu yang sering mengotak-atik angka ataupun sebagai akuntan ya, dimana memerlukan tombol numpad tambahan untuk melakukan aktivitas, karena di sini belum ada numpadnya. Jadi kalau kalian menggunakan angka yang di atas atau yang bawaan dari keyboard ini, mungkin saya rasa ya itu masih kurang nyaman ya, itu juga masih memperlambat kalian kerja, belum bisa mempercepat kalian kerja karena tidak ada numpadnya. Oke. Dan yang terakhir, keyboard ini tidak cocok bagi kalian yang jarinya terlalu besar ya. Jadi saat mengetikkan, jika tangan kalian lebih besar dari keyboard ini atau keycaps ini, mungkin saya rasa itu kurang nyaman bagi kalian yang jarinya besar, apalagi ditambah di tombol arrow-nya yang masih tipis atau kecil ya menurut saya. Oke. Itu
pembahasan kita tentang keyboard Logitech K380. Nah, bagi kalian yang suka video kita kali ini tentang review keyboard K380, silahkan tekan tombol like, dan bagi kalian yang tidak suka silahkan tekan tombol dislike. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan maupun komentar-komentar tentang keyboard ini ataupun channel-channel saya, bisa kalian ketikkan di komen atau kolom komen di bawah. Oke, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah yang warnanya merah, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya untuk menerima notifikasi setiap saya mengupload video. Oke, sekian video kita kali ini. Salam belajar